Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemikiran dan tokoh ilmu kalam kontemporer Indonesia, Abdurrahman Wahid dan Kunto Wijoyo. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Mbak Kurniatiasih, yang kedua saya sendiri, Rizky Hidayah. Di sini kami akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama biografi Abdurrahman Wahid, yang kedua pemikiran dari Abdurrahman Wahid, yang ketiga biografi Kunto Wijoyo, dan yang keempat pemikiran dari Kunto Wijoyo. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu biografi Abdurrahman Wahid. Nama asli dari Gus Dur adalah Abdurrahman Wahid, sedangkan nama kecilnya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil atau si penakluk adalah sebuah nama yang diambil dari nama tokoh keturunan dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di tanah Spanyol. Beliau lahir pada tanggal 7 September tahun 1940 di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Beliau putra pertama dari 6 bersaudara dengan ayah yang bernama Kyai Haji Wahid Hasyim dan ibunya Hajah Solehah. Abdurrahman Wahid masuk sekolah tingkat dasar tahun 1946. Tahun 1953, ayahnya Kyai Haji Wahid Hasyim meninggal karena kecelakaan. Pada tahun itu juga, Abdurrahman Wahid menempuh studi di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Setelah peninggalan ayahnya, perasaan tanggung jawab Abdurrahman Wahid terhadap NU makin menguat, kendati usianya baru 13 tahun. Hal itu disebabkan karena ibunya selalu menyadarkan Abdurrahman Wahid akan tanggung jawabnya terhadap NU. Pada tahun 1957 sampai tahun 1959, beliau menyantri di pesantren Tegalrejo, Magelang. Pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1963, ia belajar di Mu'alimat Bahrul Ulum, sebuah pesantren di Tambak Beras, Jombang. Kemudian beliau menyantri lagi di pesantren Munawir Krapyak, Yogyakarta. Yang selanjutnya, pada tahun 1964, Abdurrahman Wahid berangkat ke Kairo, Mesir untuk belajar di Universitas Al-Azhar pada Department of Higher Islam and Arabic Studies. Kemudian Abdurrahman Wahid pindah ke Baghdad, Irak, dan belajar di Fakultas Seni Universitas Baghdad pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1970. Abdurrahman Wahid juga pernah bermaksud belajar di McGill University, Kanada untuk studi Islam, tetapi niat itu akhirnya diurungkan karena perkembangan baru di dunia pesantren telah menariknya untuk pulang ke Indonesia. Kemudian yang kedua ada pemikiran Abdurrahman Wahid. Di sini pemikiran Abdurrahman Wahid ada 4. Yang pertama yaitu pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam yakni Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan yang diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Arabisasi atau proses pengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Maka, pribumisasi yang dilontarkan Abdurrahman Wahid berusaha menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan antara satu dengan yang lainnya, melainkan berusaha mempertemukan sehingga tidak ada pertentangan di antara keduanya. Ide pribumisasi Islam dilontarkan Gus Dur tidak lain hanya ingin mengkontekstualisasikan Islam sebagai ajaran kemasyarakatan yang bisa mensejahterakan, bukan malah memberatkan. Karena menurut Gus Dur, manusia tidak bisa beragama tanpa budaya, karena
kebudayaan merupakan kreativitas manusia yang bisa menjadi salah satu bentuk ekspresi keberagamannya. Tetapi, tidak bisa disimpulkan bahwa agama adalah kebudayaan. Yang kedua, ada pluralisme. Pluralisme tidak dapat hanya dipahami dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku agama. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Konsep pluralisme Abdurrahman Wahid ini didasarkan pada pemahaman keagamaannya. Agama menurutnya selain memiliki dimensi keimanan dan ketuhanan yang sakral dan mutlak, agama juga memiliki dimensi kebudayaan atau kultur yang melahirkan berbagai simbol dan situs. Dengan demikian, pluralisme Abdurrahman Wahid bukanlah pluralisme teologis yang menyamakan semua agama-agama, melainkan dalam pandangan ini perbedaan ritual formal keagamaan bukan merupakan substansi yang perlu dipersoalkan dalam interaksi sosial. Yang ketiga ada demokrasi. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Bagi Abdurrahman Wahid, demokrasi adalah persamaan hak, menghargai pluralitas, tegaknya supremasi hukum, terciptanya keadilan, serta kebebasan menyampaikan aspirasi. Karena itu, dalam pandangan Gus Dur, perlu dilakukan upaya saling memahami dalam konteks kedewasaan demokrasi, bukan sikap harus saling menyamakan atau menyeragamkan. Menurut Gus Dur, ada 3 hal pokok demokrasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Kebebasan adalah kebebasan individu sebagai warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Keadilan merupakan landasan demokrasi dalam arti terbuka peluang bagi semua komponen masyarakat untuk mengatur hidupnya sesuai kehendak masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah syura atau musyawarah, artinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan lewat jalur permusyawaratan. Kemudian pemikiran yang keempat ada kebebasan. Teologi pembebasan merupakan upaya melawan anggapan bahwa agama hanya milik peran spiritual bagi pemeluknya. Gagasan pembebasan Abdurrahman Wahid merupakan refleksi kritis atas keadaan sosial yang tidak sejalan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yakni keadilan sosial dan kesejahteraan. Baginya, yang berasal dari tradisi pesantren yang menganggap seorang kiai memiliki kemampuan memberikan jalan keluar bagi persoalan hidup masyarakat, membuat Gus Dur yakin bahwa seharusnya agama bisa menjadi inspirasi yang bisa membawa pada perubahan yang lebih baik. Fungsi pembebasan agama bagi Abdurrahman Wahid harus benar-benar diimplementasikan dengan kehidupan praktis. Abdurrahman Wahid mengungkapkan perlunya menjadikan Islam sebagai sebuah sistem pemikiran. Hal ini ditekankan sebagai langkah awal dalam menjadikan Islam sebagai sebuah spirit teologi pembebasan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kurniasih. Biografi Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo terkenal sebagai seorang sejarawan dan sastrawan, sekaligus dikenal sebagai budayawan. Putra pasangan H. Abdul Wahid Sastroatmojo dan Hajah Warasti ini dilahirkan di Surabayan, Bantul, Yogyakarta pada 18 September 1943. Dari garis keturunannya, Kunto Wijoyo berasal dari struktur priai. Kakeknya seorang lurah yang juga seniman, ulama, petani, pedagang, bahkan seorang tukang. Keluarga Kunto Wijoyo juga terdiri dari orang-orang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU.
Dengan latar belakang yang unik ini, tidak heran jika ada yang menyebutnya sebagai seorang modernis, tradisionalis, reformis, dan konservat. Kuntowijoyo menempuh dunia pendidikan sekolah dasar di Sekolah Rakyat Negeri Klaten. Lulus pada tahun 1956. Tamat dari SD Klaten, ia melanjutkan ke SMP Negeri Klaten, lulus pada tahun 1959. Lalu melanjutkan studi ke SMA Negeri Solo, lulus pada tahun 1962. Kemudian ia melanjutkan studinya di Fakultas Sastra UGM Yogyakarta, lulus pada tahun 1969. Setelah lulus UGM, Kuntowijoyo melanjutkan kuliah di University of Connecticut dan meraih gelar Master MA American Studies pada tahun 1974 dan gelar Doktor PhD Ilmu Sejarah pada tahun 1990 di Universitas Columbia. Pemikiran Kuntowijoyo tentang ilmu sosial profetik. Latar belakang ilmu sosial profetik Kuntowijoyo terinspirasi dari tulisan-tulisan Roger Garaudi dan Muhammad Iqbal. Kata profetik berasal dari bahasa Inggris prophet yang berarti nabi. Profetik juga berarti kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi. Kuntowijoyo merumuskan 3 pilar ilmu sosial profetik, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Secara etimologis, humanisasi berasal dari bahasa Latin humanitas yang artinya makhluk manusia. Secara terminologi, berarti memanusiakan manusia. Dalam pandangan Erich Fromm, manusia saat ini telah melewati revolusi industri tahap pertama dan memasuki revolusi industri tahap kedua yang tidak hanya mengganti energi hidup dengan energi mekanik, tapi sampai pikiran manusia pun diganti dengan mesin-mesin. Yang kedua, liberasi. Secara etimologi, liberasi berasal dari bahasa Latin liberare yang artinya memerdekakan. Secara istilah, liberasi dapat diartikan dengan pembebasan. Liberasi dalam pandangan Kuntowijoyo adalah bahasa ilmu dari nahi munkar. Dalam bahasa ilmu, nahi munkar artinya pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, ataupun penindasan. Tujuan liberasi dalam ilmu sosial profetik adalah pembebasan manusia dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menindas, dan hegemoni kesadaran palsu. Liberasi dalam sistem pengetahuan menurut Kuntowijoyo adalah usaha-usaha untuk membebaskan manusia dari sistem pengetahuan materialistik, dari dominasi struktur, misalnya kelas sosial. Yang ketiga, transendensi. Transendensi dalam bahasa Latin adalah transcendere yang artinya naik ke atas. Menurut istilah, artinya perjalanan ke atas atau di luar. Yang dimaksud Kuntowijoyo adalah transendensi dalam teologi, yakni bermakna ketuhanan. Tujuan transendensi adalah untuk menambahkan dimensi transendental dalam kebudayaan dan tidak menyerah pada arus hedonisme, materialisme, dan budaya yang dekaden dan mampu untuk membersihkan diri dari hal tersebut. Dengan melihat paparan di atas, nilai-nilai humanisasi dan liberasi harus bertitik pangkal dari nilai-nilai transendensi, yaitu kerja kemanusiaan dan kerja pembebasan harus didasarkan pada nilai-nilai keimanan. Demikian pemaparan dari kami tentang pemikiran ilmu kalam kontemporer Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.